Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Selasa 8 November 2022. Bacaan sebagai bahan permenungan dikutip dari surat Paulus kepada Titus bab 2 ayat 1-8, diteruskan bab ayat 11-14 yang berisi nasihat kepada jemaat dan kepada kita agar kita hidup saleh sambil menantikan kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan Allah dan penyelamat Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalamnya dinasihatkan kepada para lanjut usia, kepada para perempuan tua, kepada orang-orang muda. Hendaknya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah, agar nanti kita benar-benar mampu untuk berhadapan dengan Allah, menerima kebahagiaan yang kita harapkan, yaitu penampakan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 17 ayat 7-10, Yesus menegaskan kepada kita semua sebagai hamba, kita hanya berkata, "Kami ini hamba-hamba yang tak berguna," dan melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik apa yang dikatakan Yesus Kristus. Kalau sang tuan rumah datang entah pada waktu yang tidak kita sangka, kita otomatis akan melayani dia, karena mereka atau dia tidak pernah akan mempersilahkan kita makan bersamanya, minta dilayani, dan baru setelah selesai kita melayani, kita boleh makan dan minum. Kita diajak tidak mengharapkan terima kasih dari Tuhan yang telah kita layani, karena kita adalah hamba-hamba dari sang Tuhan itu. Kita hanya melaksanakan apa yang harus kami laksanakan. Kalaupun ada pujian atas pekerjaan kita, itu bukan yang kita cari. Tapi yang kita lakukan adalah melaksanakan apa yang harus kami lakukan. Karena kita hanyalah hamba yang siap melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan ini bukan untuk mencari sensasi, pujian ataupun apa namanya, tapi karena itulah kewajiban yang harus kita lakukan.
Maka setelah selesai melakukan pekerjaan itu, kita diajak Yesus untuk mengatakan, kami hanyalah hamba yang tak berguna dan kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Sebagai hamba, kita melakukan kehendak Tuhan kita. Dan siapakah Tuhan kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita diajak bersikap dan bertindak dengan bijaksana, dengan penuh kebaikan, sambil menantikan kedatangan Sang Penyelamat Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah pekerjaan seorang hamba yang harus melakukan kehendak tuannya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kebahagiaan yang kita nantikan, yang kita harapkan adalah penampakan Allah dan penyelamat kita Yesus Kristus, bukan yang lain-lain. Maka motivasi kita untuk bekerja, pertama-tama kita menyadari sebagai hamba yang melakukan kehendak tuannya. Kita tidak mencari pekerjaan sendiri, tapi kita mencari dan melaksanakan kehendak Sang Tuan. Maka kita boleh bertanya, apakah selama ini kita sudah melaksanakan hanya kehendak Sang Tuan, ataukah kita mencari dan melaksanakan kehendak kita sendiri? Menyadari kita sebagai hamba, kita harus melaksanakan hanya kehendak Sang Tuan itu sendiri. Saudari, saudaraku terkasih dalam Kristus, tidak jarang kita dikuasai oleh nafsu kedagingan, egoisme, dan keduniawian, sehingga kita tidak melaksanakan tugas kita sebagai hamba, melainkan melaksanakan tugas yang kita senangi. Pekerjaan-pekerjaan hamba seharusnya hanya melakukan kehendak tuannya. Dalam situasi apapun, kehendak Tuhanlah yang harus kita nomor satukan. Dan dengan demikian boleh dinantikan hasilnya akan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Sang Tuan. Semoga kita mampu mengalahkan hawa nafsu, kedagingan, egoisme, dan selalu hanya mencari kehendak Sang Tuan, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, agar akhirnya kita nanti boleh bersatu di dalam kemuliaan abadi, karena kita selalu melaksanakan hanya kehendak Sang Tuhan kita. Semoga kita semakin menyadari bahwa hidup dan karya-karya kita adalah perwujudan dari kehendak Sang Tuhan kita, yakni Yesus Kristus. Sekali lagi, pertanyaan permenungan. Selama ini, apakah yang saya laksanakan adalah kehendak Sang Tuhan kita, ataukah kita mengikuti kehendak kita sendiri? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami boleh menjadi abdi-abdi-Mu yang setia dan melaksanakan hanya kehendak-Mu. Namun tak jarang kami sering dikuasai oleh kedagingan,
nafsu duniawi, dan egoisme. Hingga sering kali kami lupakan kehendak-Mu, Sang Tuhan kami, dan kami melaksanakan kehendak kami sendiri. Biarlah kami selalu terbuka pada kehendak-Mu, dan dengan demikian kami boleh selalu mengakhiri dengan keyakinan dan perkataan, kami hanyalah hamba yang setia, yang siap melaksanakan kehendak Sang Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh-sungguh menunjukkan kualitas sebagai hamba yang siap melaksanakan kehendak Sang Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Engkau sembuhkan, Engkau jamah. Yang beban berat, Engkau ringankan. Dan yang punya persoalan, Engkau urai, sehingga mereka merasakan kasih karunia-Mu. Yang kesulitan dalam hal ekonomi, semoga Engkau bantu dengan orang-orang yang berpengertian dan berbuat baik. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau beri kesehatan yang prima untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Biarlah dia selalu mengedepankan kehendak-Mu. Dan semoga Engkau berkenan senantiasa memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, tetap saya ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan benar. Untuk memperkuat imun, pola hidup sehat, vaksinasi booster. Semoga dengan segala usaha kita terbebas dari virus corona. Kita bersyukur atas Dewan Pastoral Paroki Harian yang telah dipilih, terbentuk pada hari Minggu yang lalu. Kita berdoa agar mereka bisa melayani umat dengan sebaik-baiknya. Kami masih mengingatkan kontribusi kita untuk ambil bagian dalam penyelesaian pembangunan gedung serbaguna. Dengan berbagai cara kita bisa ambil bagian dan berpartisipasi untuk itu, dengan memperbanyak kolekte pembangunan atau kolekte kedua, dengan amplop pembangunan yang tersedia di pintu masuk gereja. Dan juga scan barcode ataupun transfer. Semoga dengan segala usaha kita, termasuk dana, akan segera dapat menyelesaikan gedung serbaguna itu. Kepada umat diingatkan untuk pembiayaan perayaan Natal akan diedarkan amplop aksi Natal. Silakan mengisi dengan prinsip solidaritas. Yang mampu mensubsidi yang kurang mampu. Yang kurang mampu diharapkan berpartisipasi semampunya. Kita persiapkan hati kita dengan mengikuti nanti ibadat Advent, pertemuan Advent. Dan kita siapkan diri untuk selalu mempersiapkan hati menjelang Natal. Semoga dengan demikian
iman kita diperteguh. Saya mengundang semua saja untuk berkontribusi kepada gereja dengan cara kita masing-masing. Maka semoga dengan usaha kita, partisipasi kita, gereja kita semakin maju. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.